Presiden Prabowo Subianto menegaskan kasus perundungan di sekolah harus diatasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan juga diperbaiki, ya. Terima kasih. Hah? Apa? Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Maraknya perundungan di sekolah membuat orang tua harus waspada. Berikut kami tampilkan informasi grafis yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendampingi anak korban bullying. Satu, dengarkan anak tanpa menghakimi. Anak perlu merasa bahwa orang tuanya adalah tempat aman untuk berbagi perasaan tanpa takut disalahkan. 2. Tunjukkan empati dan pastikan anak tidak merasa sendirian. Empati orang tua punya pengaruh besar terhadap pemulihan psikologis anak. Sementara itu, saat korban merasa tidak sendirian, maka beban emosional yang ditanggungnya akan berkurang. Lalu yang nomor 3, ajarkan cara kelola emosi dengan positif. Penting bagi anak untuk tahu bahwa marah dan frustrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, libatkan pihak sekolah dan profesional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh. Adapun yang terakhir, 5, bantu anak bangun kembali rasa percaya diri. Orang tua dapat bantu anak kembali bersosialisasi, pendukung minatnya, serta beri penguatan positif. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisyam, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisyam hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Terkait hal ini, Kapolres Tangerang Selatan telah bergerak cepat. Pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi. Kapolres juga menyebut orang tua korban bersedia berikan keterangan. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi
yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya Muhammad Hisyam, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan menjadi korban perundungan oleh teman kelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolahnya. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka di wajah dan kepala karena benda tumpul. Kini keluarga korban meminta keadilan. Pasca ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Namun yang mengejutkan terungkap bahwa siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Maraknya perundungan di sekolah membuat orang tua harus waspada. Berikut kami tampilkan informasi grafis yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendampingi anak korban bullying. Satu, dengarkan anak tanpa menghakimi. Anak perlu merasa bahwa orang tuanya adalah tempat aman untuk berbagi perasaan tanpa takut disalahkan. 2, tunjukkan empati dan pastikan anak tidak merasa sendirian. Empati orang tua punya pengaruh besar terhadap pemulihan psikologis anak. Sementara itu, saat korban merasa tidak sendirian, maka beban emosional yang ditanggungnya akan berkurang. Lalu yang nomor 3, ajarkan cara kelola emosi dengan positif. Penting bagi anak untuk tahu bahwa marah dan frustrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, libatkan pihak sekolah dan profesional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh. Adapun yang terakhir, 5, bantu anak bangun kembali rasa percaya diri. Orang tua dapat bantu anak kembali bersosialisasi, pendukung minatnya, serta beri penguatan positif.